Assalamualaikum, dengan Dokter Mas di sini. Hari ini saya akan membahas tentang value atau nilai tambah. Kita bekerja sehari-hari mencari rezeki dari pagi, siang, sore sampai malam. Bosan gak sih? Ya, kadang bosan, kadang enggak, tergantung keadaan. Apalagi kalau pekerjaannya monoton. Itu gitu aja. Itu aja. Jam segitu juga, pulang jam segitu juga. Pernah gak sih ngerasa sia-sia? Ya, pasti pernah. Apalagi kalau jabatan kita nggak naik-naik. Atau posisi kita di situ-situ aja. Gaji nggak naik. Kerjaan gitu malah makin banyak. Umur makin tua. Sedangkan kadang-kadang tiba-tiba ada anak baru datang. Dengan semangatnya. Dengan berontaknya. Berani mengatur-ngatur. Tiba-tiba berada di posisi tinggi. Salah dia? Bukan. Salah perusahaan? Bukan. Itu memang sudah hukum alam. Kenapa bisa begitu? Itu yang disebut value, nilai tambah. Apa yang tidak ada di kamu, ada di dia. Setiap kita bekerja, entah bekerja di perusahaan sendiri, atau bekerja di perusahaan orang lain, itu kita harus memberikan value, nilai tambah. Bila semua orang bekerja dengan baik, dari jam 8 sampai jam 3, itu namanya nilai standar. Tapi kalau kita memberikan suatu kelebihan, misal kerja tetap dari jam 8 sampai jam 3. Tapi orang-orang mengerjakan satu hal, kalian bisa 3 sampai 4 hal. Itu namanya nilai tambah. Semakin besar nilai tambah, semakin besar hasil yang akan kalian dapat. Secara nggak langsung, nggak usah minta. Kalian bakal dapat posisi yang menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ada yang disebut bargaining power. Apa itu bargaining power? Itu kekuatan untuk negosiasi, kekuatan untuk menekan, kekuatan untuk bertahan, bergain. Nah, kalau kita punya value nilai tambah, bargaining power kita tuh besar. Kita mau negosiasi gaji bisa. Bahkan kita minta dipecat pun, kita yang minta dipecat bakal ditahan. Kita yang mau keluar ditahan sama mereka. Jangan keluar. Kamu masih dibutuhkan di sini. Kamu orang satu-satunya yang bisa melakukan itu. Itu yang namanya value, nilai tambah, yang menghasilkan bargaining power. Kekuatan untuk bargaining, bernegosiasi. Nah, gimana sih caranya kita dapat value yang lebih? Ibarat kata cahaya. Kita mau jadi center atau mau jadi laser? Mau jadi center? Oke. Sebarkan sebanyak-banyaknya cahayanya sehingga si center itu bisa sangat terang, bisa sangat luas sehingga menerangi seluruh ruangan. Artinya apa? Belajar segala sesuatu hal, walaupun kalian generalis, tapi kalian bisa segalanya, walaupun itu hanya di permukaan. Jadi ketika orang butuh, kamu ada. Ketika orang butuh, kamu ada. Ketika orang bingung, kamu bisa. Ketika orang bingung, kamu bisa. Walaupun itu hanya di permukaan. Sehingga kamu menjadi, kalau zaman dulu disebut giver. Tapi kalau seandainya skill yang kamu pelajari tidak dibutuhkan oleh perusahaan yang kamu kerja atau perusahaan kamu sendiri, itu akan sia-sia. Ibarat menerangi ruangan yang sempit. Malah berlebihan. Akhirnya apa? Ya, value kamu tidak terpakai. Yang kedua, kalian menjadi laser. Bagaimana menjadi laser? Menjadi laser itu fokus.
spesialisasi, satu tujuan, satu titik, cus, bakal menembus kayu, besi, tembok, itu. Jadi fokus pada satu hal yang benar-benar kalian bisa, hingga kalian dilupakan kelemahannya karena kelebihan kalian. Gak peduli kalian gak bisa, ibaratnya gak bisa komputer, gak bisa listrikan, tapi kalian bisa manjat pohonnya bisa sampai 500 meter sendiri. Nah, itu bakal jadi kelebihan kalian. Satu-satunya orang yang bisa memanjat pohon sampai 500 meter. Siapa tahu kan bisa masuk Guinness Book of Record. Nah, itu kalau kalian mau jadi laser. Satu, fokus sampai kalian master di bidangnya. Hukum 10.000 jam. Terus-terusan. Sampai bisa main gitar, sampai bisa main drum, sampai bisa banget. Sampai kalian dibutuhkan. Hingga skill kalian akan disebut high value skill. Skill yang bernilai tinggi. Walaupun skillnya tidak seberapa, misal skill memasak gitu ya, semua ibu-ibu bisa memasak, tapi kalian bisa memasak secara ahli, kalian bakal dibayar mahal di situ. Itu nilai tambah value, apalagi sudah sampai high value skill. Jadi jangan marah kalau ada tiba-tiba orang yang masuk ke perusahaan, tiba-tiba berkuasa, tiba-tiba mendapat jabatan tinggi, ya mereka mempunyai yang lebih dilihat oleh atasan kalian. Gitu. Termasuk para penjilat. Value mereka itu menjilat. Value mereka adalah baik di depan atasan. Itu skill loh, jangan salah. Itu skill negosiasi. Itu skill mengambil hati. Salah satunya itu skill attitude. Selama tidak menjelekkan rekan lain ya. Tapi kalau menjelekkan rekan lain itu bukan attitude ya. Tapi kalau dia baik sama semua orang, walaupun kalian lihat dia seperti penjilat, ya itu attitude dia. Dia baik kepada semua orang. Ada orang yang diam sekali, menjaga jarak sekali, sangat profesional. Ya itu juga skill dia, value dia. Atasan akan percaya sama dia. Kalau dia tidak akan digoyahkan oleh segala sesuatu. Karena dia sangat dingin, sangat profesional. Tidak bisa cawe-cawe. Oke, sekian saja podcast dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan tinggal dicantumkan di komentar. Kalau mungkin minta subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Siapa tahu kalian suka dengan podcast ini ya. Oke. Terima kasih. Kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.